moderator, dan di sini ada rekan-rekan saya. Yang pertama, halo, saya Fajar Setiawan dengan NIM 22831 318. Halo, saya Sandi Alfaris dengan NIM 22831 Halo, nama saya Nadia Liani Rahmawati dengan NIM 283 Saya Ade Sutina dengan NIM 228313630. di sini kami ingin berdiskusi tentang potensi korupsi dan antisipasi pencegahan terjadinya korupsi dalam program makan gratis bergizi. Selanjutnya, saya ingin memaparkan materi. Yang pertama, pengertian dari program makan bergizi gratis merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis bagi anak-anak usia sekolah, khususnya di jenjang SD hingga SMA. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui intervensi gizi yang tepat dan terstruktur. Dalam konteks pembangunan nasional, program ini tidak hanya menyasar kesehatan anak semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pengurangan angka stunting, peningkatan capaian pendidikan, dan upaya memutus mata rantai kemiskinan struktural. Makanan bergizi yang diberikan diharapkan mampu menunjang daya pikir, konsentrasi belajar, serta ketahanan fisik siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Latar belakangnya itu berdasarkan data survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022, angka stunting anak di Indonesia masih berada di kisaran 21,6%. Angka ini menunjukkan bahwa 1 dari 5 anak Indonesia mengalami hambatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Permasalahan ini bukan hanya berdampak pada fisik, tapi juga perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak. Kondisi ini menjadi sangat mendesak karena Indonesia tengah menyongsong bonus demografi, yakni situasi di mana jumlah penduduk Indonesia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif. Namun bonus demografi hanya akan bermanfaat apabila kualitas SDM mampu bersaing secara global. Jika tidak diantisipasi, tingginya angka stunting justru akan menjadi beban pembangunan jangka panjang. Selain itu, banyak siswa di daerah miskin atau terpencil datang ke sekolah dalam kondisi lapar, tidak sarapan atau mengonsumsi makanan rendah gizi. Hal ini berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar, di mana mereka menjadi lesu, tidak fokus, dan mudah sakit. Oleh karena itu, program makan bergizi gratis menjadi salah satu solusi sistematik untuk memperkuat fondasi pendidikan dan kesehatan nasional. Adapun tujuan dan sasaran dalam program ini, yang pertama, tujuannya itu menyediakan akses makanan bergizi bagi peserta didik secara merata dan berkualitas. Dan yang kedua, meningkatkan status gizi anak Indonesia guna menurunkan angka stunting dan malnutrisi. Dan yang ketiga, mendorong kualitas pembelajaran dan hasil akademik peserta didik melalui peningkatan konsentrasi dan stamina. Sasarannya yang pertama, yang pastinya dari SD dan sampai SMA. Selanjutnya, dari potensi sesi diskusi dari Mas Andi. Oke, terima kasih tadi sudah disampaikan beberapa deskripsi terkait dengan program makan bergizi gratis ini ya kawan-kawan semua. Program bergizi makan gratis ini sebetulnya adalah program unggulan ya, yang dilaksanakan dan dijanjikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan program bergizi gratis, dan ini tentunya menjadi potensi terkait dengan korupsi yang ada di dalam program MBG tersebut. Cuman dalam artinya di sini adalah kita mengkritisi sebagaimana program ini bisa ada potensi untuk memberikan ruang-ruang korupsi. Cuman kita di sini sama-sama mendiskusikan dan sama-sama mengkritik terkait dengan program ini, karena mau bagaimanapun kritik adalah suatu patriotisme kalau kata Mahatma Gandhi. Jadi kita sama-sama di sini mendiskusikan dan mari kita sama-sama menyimak. Dan poin pentingnya di sini terkait dengan program makan bergizi gratis,
ini memiliki beberapa celah, dan celah ini bisa memasuki ruang-ruang korupsi gitu yang ada di program ini. Menurut Celios itu NGO, dia itu non-government organization yang memang dia itu seringkali mengkritisi dan seringkali dia meneliti terkait dengan bidang-bidang ekonomi atau kebijakan sosial ekonomi yang seringkali pemerintah laksanakan. Nah, Celios ini atau bisa disebut sebagai Center of Economic and Law Studies. Jadi dia mengkritisi terkait dengan program bergizi gratis ini karena yang pertama, model sentralistik yang dijalankan pemerintah mempunyai celah korupsi sebesar 12% gitu, 12% per tahun. Itu setara dengan 8,52 triliun dari total anggaran program bergizi gratis ini senilai 71 triliun rupiah. Jadi menurut Celios, karena model program ini sentralistik, yaitu langsung ke pusat gitu. Jadi ada celah korupsi senilai 12% atau setara 8,52 triliun. Ini kan sangat besar sekali gitu dalam celah-celah korupsi, dan menurut Celios ini merupakan celah yang sangat besar gitu, karena tadi modelnya adalah model sentralistik. Nah, di sini Celios menekankan kenapa adanya potensi tersebut. Yang pertama di sini dijelaskan bahwa potensi ini muncul karena inefisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendistribusikan, dalam mengadakan, dalam pengelolaan anggaran. Jadi ada 3 aspek yang memang celah-celah ini bisa muncul karena tadi. Jadi secara pengelolaan ini langsung dari pusat, langsung ke daerah, kemudian bukan langsung ke daerah ya, langsung ke sekolah gitu. Jadi enggak dari daerah terlebih dahulu, cuma dari pusat, langsung dari pusat sampai ke sekolah gitu. Ini kan model sentralistik yang dimana menurut Celios ini merupakan celah-celah korupsi yang besar gitu. Kayak tadi dalam pendistribusian, dalam pengadaan, hingga pengelolaan anggaran pun ini seringkali tidak transparansi gitu. Jadi ini akan mengakibatkan potensi korupsi yang lebih besar gitu. Jadi seperti itu. Kemudian pemerintah pusat juga menggunakan satuan baru gitu. Berupa yang pertama satuan pelayanan pengembangan gizi atau SP2G ya, dan juga melibatkan TNI dan BUMN. Ini otomatis akan mengakibatkan membludaknya anggaran-anggaran yang baru gitu loh. Di lain sisi tadi terkait dengan anggaran pengadaan, distribusi dan pengelolaan, ini juga melibatkan instansi yang lain gitu. Dan akan mengakibatkan bengkaknya anggaran juga. Jadi terkait dengan pendistribusian, pengadaan dan pengelolaan pun ini bersifat sentralistik yang mengakibatkan celah-celah korupsi ini bermunculan. Kemudian apa solusi yang ditawarkan oleh Celios? Yang pertama di sini untuk mengganti sentralistik menjadi desentralistik, yang dimana nanti anggaran-anggaran yang tadinya dari pusat langsung ke sekolah, menurut Celios lebih baik anggaran tersebut ini langsung dipeta-petakan melalui sekolah-sekolahnya masing-masing gitu, untuk menanggulangi potensi korupsi yang lebih besar gitu. Dan ini akan mengurangi tingkat korupsi yang ada di program makan bergizi gratis ini. Nah, menurut Celios, model ini bisa menekan potensi korupsi hingga 2,5%, kawan-kawan. Jadi atau sekitar 1,77 triliun dari total anggaran yang tadi, yaitu 71 triliun. Jadi kalau model tadi sentralistik diubah menjadi desentralistik, maka potensi korupsi ini akan berkurang gitu. Yang tadi terkait dengan pengadaan, pengelolaan, dan distribusi itu mempunyai potensi yang sangat besar. Karena bagaimanapun kita melihat contoh ya, beberapa program bergizi gratis ini dijalankan, ya ada beberapa beberapa program ini jalan tidak sesuai dengan semestinya gitu loh. Kayak misalkan di Majalengka itu terkait dengan nasi, terkait dengan lauk pauk itu tidak sesuai dengan standar gizi, apalagi diganti dengan roti, dan roti itu pun tidak menjamin terkait dengan kualitas gizinya gitu loh. Ini kan menjadi tantangan yang dimana menurut saya ini terkait dengan sentralistik itu harus berubah menjadi desentralistik, yang dimana sekolah-sekolah ini bisa mengadakan gitu, dan itu akan bisa membuat menekan terkait dengan korupsi tadi gitu. Sekarang ini ada hal dari kawan-kawan semua. Mulai dari mana ya? Benar kata Mas Andi, potensi yang terjadi
potensi korupsi yang terjadi di dalam MBG ini ada beberapa terkait kondisinya, yaitu yang pertama pengelolaan, pengadaan dan distribusi yang dimana contohnya itu seperti BPOM yang udah memeriksa makanannya, yang udah ini makanannya udah sehat, tetapi pas didistribusikan ke anak-anak sekolah, makanannya itu udah basi, udah nggak layak untuk dimakan. Dan juga terkait dengan laporannya juga terlambat, dan juga bisa aja pengadaan barang ini memanfaatkan relawan untuk manipulasi mekanisme di dalam distribusi makanan ini loh. Seperti itu sih menurut pendapat saya. Udah langsung aja Mbak dari Mas Ade. Jadi terkait beberapa pemaparan dari teman-teman kita, menurut saya upaya pencegahan terjadinya korupsi dalam program makan siang bergizi gratis ini, itu yang pertama harus adanya transparansi anggaran dan pengadaan. Jadi harus adanya publikasi anggaran secara terbuka. Jadi setiap sekolah, dinas pendidikan atau penyedia makanan harus mencantumkan rincian anggaran yang digunakan. Terus selain itu harus menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses atau anonim, modelan website atau aplikasi khusus untuk program MBG ini sebagai pengawasan dan juga transparansi anggarannya tuh. Kemudian kita harus memanfaatkan lembaga pengawasan independen seperti halnya BPK, KPK dan BPKP. Selain itu yaitu masyarakat dan media memberikan ruang bagi partisipasi publik atau pelaporan. Jadi harus adanya dorongan keterlibatan orang tua, siswa maupun masyarakat dalam melaporkan hal-hal yang diduga mencurigakan atau misalnya kasus yang tadi itu tiba-tiba diganti roti itu nasinya. Nah, selain itu penguatan pengawasan dari dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan ini mendata siswa-siswa yang masih aktif di sekolah, karena seringkali hal-hal seperti ini tuh potensi korupsinya itu kayak membuat manipulasi laporan gitu. Seperti halnya tiba-tiba siswa di kelas tuh secara normalnya 21 orang, tiba-tiba guru ini membuat 24 gitu. Nah, seperti itu. Jadi harus ada dinas pendidikan harus turun tangan dalam pengawasan. Kemudian standarisasi dan sertifikasi pemasukan. Nah, daftar penyedia harus terverifikasi. Jadi hanya penyedia yang memiliki rekam jejak yang baik dan bersertifikasi yang boleh ikut tender. Kemudian audit kinerja penyedia makanan, termasuk kualitas makanan, volume dan ketetapan waktu pengiriman. Nah, sekian. Dilanjut dari Mas Fajar. Ya, ada beberapa yang perlu saya tambahkan mungkin ya, terkait pencegahan potensi-potensi korupsi di program MBG ini. Seperti yang kita tahu, seperti yang dijelaskan oleh Mas Adi tadi, bahwasanya program MBG ini sumber anggaran itu belum jelas. Karena di majalah Tempo itu kemungkinan penghabisan anggaran itu cukup dengan 1 triliun 1 bulan, dan anggaran yang dianggarkan itu pada tahun 2025 itu sekitar 100 triliun pas. Namun seperti yang kita tahu bahwasanya dalam 2 bulan terakhir
dalam 2 bulan pertama perjalanan MBG itu dananya tidak ada yang ditransparansi sama sekali. Bahkan diperkirakan habis sekitar 82 triliun. Anggaran ini tuh sangat mencurigakan karena banyak daerah-daerah terpencil, daerah 3T, tertinggal, pelosok kecil, itu yang belum menerima bantuan seperti daerah kita semuanya ya belum ada kan. Di Kabupaten Cirebon pun belum semuanya merata Iya. bantuan tersebut. Betul, karena yang saya rasakan seperti itu, yang saya rasa seperti itu. Yang pertama ini yang saya rasakan memang ini kita diskusi ngalir aja kali ya. Kami bisa pencegahan. Yang saya rasakan ini bahwa instruksi presiden itu terlalu terburu-buru dan tidak memusat kepada inti masalah dari pemenuhan gizi masyarakat. Kenapa? Seperti yang kita tahu bahwasanya pemenuhan gizi oleh masyarakat ini ditanggung-jawabi oleh keluarga masing-masing, kepala keluarga masing-masing. Dari saya pribadi, mungkin solusi awal sebelum adanya MBG ini itu adalah pemenuhan upah minimum di masyarakat, pemenuhan UMR, upah minimum masyarakat itu sendiri. Jadi di daerah-daerah terpencil itu nggak jarang UMR-nya 1,5. 1,5 ini tuh orang berpikiran itu bisa cukup untuk satu keluarga. Padahal UMR sendiri definisinya cukup untuk satu orang aja. Tapi malah dipaksakan jadi 1,5 juta harus bisa dipakai buat sekeluarga yang dimana biasanya yang paling rendah itu 3 orang, kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak itu sendiri. Dalam waktu 1 bulan itu 1,5 juta nggak mungkin. Kemudian terkait MBG sendiri itu bisa dijalankan ketika pasar lokal atau pasar suatu daerah ini memenuhi aturan gizi. Jadi biasanya ya saya sebagai pedagang air di situ biasanya dari puskesmas setempat itu mengadakan pengecekan gizi atau pengecekan bahan kimia di dalam air. Itu biasanya 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan sekali UMKM itu dicek sumber bahan-bahan yang digunakan dalam penjualannya. Nanti kalau misalkan lolos itu biasanya dapat sertifikat. Biasanya 6 bulan sekali. Nah, kita langsung ke pencegahan daripada MBG ini. Dari saya itu ingin menambahkan dari BGN itu sendiri ada dua pengawasan, jadi 2 lapis pengawasan. Yang pertama itu pengawasan dari inspektorat utama. Nah, inspektorat utama ini fokus di bidang audit dan evaluasi internal. Jadi ketika pelaksanaan MBG selama 1 bulan atau biasanya 3 bulan dalam pengauditan, itu inspektorat utama ini berperan dalam mengaudit dari seperti laporan keuangan, nota-notanya, terus kejelasan terkait harga di laporan dengan harga asli di pasar lokal. Nah, dari harga lokal di pasar dengan laporan itu MBG ini punya metode namanya mystery shopping. Mystery shopping ini tuh jadi seseorang yang secara diam-diam itu belanja di pasar lokal untuk mengetahui harga asli. Nah, biasa ya seperti yang kita tahu bahwasanya banyak terjadi korupsi di bagian laporan pertanggungjawaban seperti penggelembungan dana dan pemalsuan nota-nota seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu ada dari Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan. Nah, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan ini itu berperan aktif dalam pengawasan teknis pelaksanaan program di lapangan, termasuk kepatuhan terhadap standar operasional. Seperti misalnya seperti yang dikatakan Mas Andi tadi, bahwa ada satu kasus di Kabupaten Majalengka di mana SPPG ini atau SP2B ini mengganti makanan bergizi ini dengan sebuah roti ya, dimana sebuah roti itu nggak cukup untuk pemenuhan gizi ya, dimana gizi itu kan ada protein hewani, ada protein nabati, betul banget. Jadi kalau misalkan seperti itu, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan ini sebenarnya sangat berperan aktif, namun lagi-lagi memang penjalanannya tidak seperti yang direncanakan yang selalu. Kemudian yang kedua, bahwasanya diliput dari Tempo juga, majalah Tempo juga, website, bahwasanya kalau misalkan dana yang disalurkan itu seluruhnya itu melalui sistem akun virtual, jadi nggak melalui tunai. Dan ini menurut saya setuju banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat pada tanggal 6 Juni kemarin, gubernur kita ya KDM itu telah menandatangani dua peraturan baru. Yang pertama itu
sistem e-budgeting. Jadi di desa-desa itu seluruh anggaran yang turun dari pusat maupun pengadaan anggaran dari desa untuk segala sesuatu di masyarakat desa itu lewat e-budgeting, lewat elektronik ya, ya elektronik, betul, digital. untuk bisa mencari terkait dengan penanggulangan korupsi ya. Betul banget. Jadi e-budgeting ini saya pribadi sangat sangat ini ya, sangat apa ya, sangat ampuh kalau misalkan dijadikan sebagai solusi pencegahan korupsi. Kemudian ada beberapa lembaga-lembaga juga yang turut bekerja sama dengan BGN, Badan Gizi Nasional, terkait apa ya, terkait pencegahan atau pengawasan di bagian keanggaran ini seperti KPK, Ombudsman, dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri juga bisa sebagai badan pengawasan. Gimana beberapa kasus kan ini ya, biasanya di liputan-liputan itu tuh pernah tersorot tuh anak kecil yang nggak suka makan sayuran, anak kecil yang katanya susunya udah basi, anak kecil katanya sayurannya ada ulatnya. Nah, dari masyarakat berbentuk sang penerima MBG ini itu bisa dijadikan badan pengawasan. Sebenarnya perlu dibentuk ini ya, apa ya, kesatuan organisasi. Betul. Tadi disampaikan itu sama Mas Ade terkait dengan harus ada lembaga pengawas yang independen. Ya. Cuma di sini dalam artian inspektorat terkait dengan pengawasan ini belum secara maksimal gitu mengawasi terkait dengan program ini, karena mau dimanapun banyak kejadian-kejadian yang memang kejadian tersebut sering terjadi gitu loh, kayak tadi tidak ada standarisasi terkait dengan pemenuhan gizi yang ada di makanan itu gitu loh. Kayak misalnya tadi diganti menjadi roti, terus terkait dengan sayuran itu basi, terus misalkan lauknya itu basi, itu kan menjadi PR yang besar dalam program ini, dan juga terkait dengan pengadaan yang memang ini sangat drastis ya, dan itu pun di setiap kabupaten, di setiap kota itu belum secara merata. Ini kan menjadi satu PR besar. Tadi anggaran per tahunnya adalah 71 triliun, cuma dalam artinya di sini satu bulan itu bisa mencapai kan berapa? 1 triliun lebih. 82 itu dalam waktu kurun 2 bulan. 2 bulan ini kan menjadi sesuatu PR bersama, bagaimana program ini akan menggerogoti terkait dengan ekonomi yang ada di Indonesia itu, yang seharusnya pengadaan ke pendidikan, kesehatan yang lebih sentral, ini otomatis akan mengurangi anggaran-anggaran yang sentral tadi gitu loh. Ini akan menyebabkan tidak seimbang antara program yang mendukung terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan. Ini hanya menunjang program-program yang terlalu dipaksakan gitu loh dari Prabowo ini. Ya, selain itu ya, ada beberapa rumor juga di daerah yang sudah terdapat MBG bahwasanya pemenuhan dari setiap hari itu bukan dari pasar lokal, mereka catering. Jadi ya kita kan tahu ya, jadi satuan-satuan lembaga itu biasanya bekerja sama dengan catering-catering yang sudah terpercaya terkait segala sesuatunya bisa digelungkan dari catering itu sendiri. Jadi mungkin di sini kita diskusi santai aja ya. Waktunya diskusi santai masih sekitar 3 menit lagi. Kita ada yang ditambahkan. Ini program ini harus selalu dikritisi ya, tapi saya penasaran nih, kira-kira ya, menurut teman-teman sekalian ini program ini tuh terlalu terburu-buru, terus terkait pemenuhan gizi setiap anak-anak di Indonesia itu, apakah ada solusi lain selain MBG ini? Seperti yang saya jelaskan tadi kan bahwasanya pemenuhan gizi itu akan ada jika setiap kepala keluarga atau satu keluarga itu memenuhi kapasitas untuk membiayai satu sama lain seperti itu. Bagaimana untuk teman-teman sendiri? Oke, saya masuk ya. Sebetulnya program yang dilakukan oleh Prabowo ini sangat buru-buru dan sangat seakan-akan program ini harus dilaksanakan karena dia sudah kepalang janji gitu dalam kampanye pilpres kemarin. Karena mau bagaimanapun program yang dia prioritaskan bukan program pendidikan dan program kesehatan, melainkan program akan bergizi gratis ini yang menurut beberapa tokoh dan beberapa akademisi seringkali bilang bahwa program ini hanya menyelesaikan permasalahan secara parsial, bukan permasalahan secara radikal. Jadi otomatis program ini dilakukan secara buru-buru dan dilakukan secara tidak berkaitan dengan standarisasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu loh.
Jadi menurut saya pribadi seharusnya program ini harus dihentikan. Cuma bagaimanapun kalau misalkan dipaksakan, ekonomi kita ini akan terus-terusan menurun. Iya. Kayak misalkan terkait dengan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan yang seharusnya menjadi sentral dalam setiap masyarakat ini teralihkan ke program makan bergizi gratis yang memang notabene adalah potensi korupsi itu lebih besar gitu. Jadi lebih baik dalam anggaran itu disalurkan lewat pendidikan karena mau bagaimanapun program bergizi gratis ini merupakan suatu program yang sebetulnya baik untuk penunjang gizi dan untuk pemenuhan kalau misalkan gizinya sudah dipenuhi kan anak-anak akan mudah untuk belajar gitu. Cuma dalam artian di sini proses pembelajaran ini akan terhambat karena anggaran pendidikannya itu dikurangi karena program bergizi gratis ini gitu loh. Gitu. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, setelah adanya program MBG ini terjadi efisiensi besar-besaran dari jangka SD ya, dari jangka SD sampai yang sudah kuliah ini terkena dampak efisiensi seperti beberapa kasus lalu itu pencabutan beberapa beasiswa dari pemerintah. Betul. Kemudian dari terkait MBG ini sendiri bahan baku untuk penyediaan makanan itu sendiri sebenarnya ada kabar baik kalau kemarin, tapi ada kabar buruknya juga nih. Yang pertama itu kabar baiknya bahwasanya pangan kita ini lagi surplus, lagi mengalami kenaikan. Nah, jadi kita itu biasanya impor beras dari luar negeri, sekarang kita yang bisa impor. Kemudian sebenarnya jika dikaji dari geopolitik yang sekarang kan memanas tuh ya di dunia itu kan lagi pada perang. Kalau misalnya kita kaji ini program makan bergizi gratis ini sebenarnya agak sedikit memberatkan lokal ya. Yang pertama itu cuaca di daerah kita itu terkait padi itu tidak menentu sama sekali. Iya, di daerah saya sendiri beberapa lahan milik orang itu terjadi kegagalan panen karena curah hujan yang tidak menentu. Jadi sebenarnya MBG ini memiliki dua tantangan. Yang pertama itu sumber daya dalam negerinya ini tercukupi atau tidak. Percuma kan kalau misalkan kita menggaungkan kita harus mencerdaskan bangsa, tapi bahan bakunya kita impor. Jadi gimana ya? Kerugiannya tuh digantikannya tuh lama gitu loh. Dan juga ini tidak mendukung UMKM yang ada di Indonesia juga gitu. Dan itu terkait dengan petani yang seharusnya adanya program ini untuk mendukung terkait dengan petani, mendukung terkait dengan nelayan kan ada ikan, ada apa. Jadi justru karena banyaknya bahan baku didapatkan melalui impor, maka yang ada di Indonesia justru akan kewalahan gitu loh. Betul. Akan menurun pendapatannya. Anggaran tergerus dengan MBG dan impor. Betul. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan dikatakan waktu kita sudah 28 menit. Boleh terakhir, jika membantu UKM itu akan menciptakan lapangan kerja betul. Masyarakat sendiri. Terus juga ya gitu. Nah, jadi adanya keterlibatan UMKM ini akan membuka ruang-ruang lapangan kerja baru. Cuma di sini berbagai tadi disampaikan oleh Mas Fajar, mendapatkan bahan baku ini dilakukan melalui impor gitu kan. Ini kan mengakibatkan UMKM ini tidak tidak terlibat gitu dalam proses-proses program tersebut gitu. Jadi intinya dari kami harus melibatkan UMKM dan harus melibatkan petani-petani yang ada dalam negeri kita gitu. Oke, di diskusinya mungkin sudah cukup banyak karena udah 28 menit. Saya silakan dan kita silakan kembali kepada boleh. Baik, saya simpulkannya dari Mas Fajar, Mas Andi, Mbak Nadia, dan Mas Andi itu intinya program makan bergizi itu sepertinya harus ada pengawasan ya biar independen biar tidak terjadinya korupsi. Terus dibutuhkan pengawasan yang ketat. Program ini kan sangat relawan untuk disalahgunakan itu ya, karena itu dibutuhkan sinergi antara kebijakan yang cermat, transparansi sistem pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan manfaat program ini dapat dirasakan secara optimal oleh anak-anak Indonesia. Jadi diskusi ini kami tutup dengan
Alhamdulillah. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih Mas Ade. Yang penting udah banyak kita